Ya pemirsa, kini kita juga ada informasi ya jelang pertandingan semifinal Timnas Garuda Muda Indonesia. Ini melawan Uzbekistan yang akan digelar pada malam hari nanti. Ini orang tua dari pemain Timnas U23 mendoakan untuk kemenangan anak-anak mereka begitu ya. Ini dukungan dan doa atas kemenangan Timnas selama ini tak luput dari peran serta orang tua para pemain. Salah satunya adalah doa dari Surati, Ibunda Pratama Arhan, Arif Rifai yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Surati selalu berdoa dan setiap kali mau bertanding, biasanya Arhan juga selalu video call untuk meminta doa restu orang tua. Surati berharap agar Timnas selalu menjaga kekompakan, jangan sombong, dan jaga kesehatan. Siapapun lawannya, semoga Timnas menang. Walaupun skornya tipis, yang penting menang. Yang penting menang, itulah poinnya ya. Ada juga pernyataan dari sang ibunda. Kita simak berikut ini. Untuk pertandingan di semifinal, semoga mereka lolos. Ada doa khusus Bu untuk para pemain dan Mas Arhan sendiri? Untuk doa kami sebagai orang tua, ya doanya yang terbaik untuk anak-anak dan semoga dikasih kemenangan untuk mereka. Yang penting semangat, kerja keras di lapangan dan komunikasinya yang baik aja. Ya. Jangan tegang katanya. Jangan tegang. Yang tegang biar supporter aja. Gitu ya. Yang tegang biar penonton saja. Tapi nampaknya tidak hanya doa dari orang tua, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Wah. Indonesia ini yang penting menang gitu ya dalam Piala Asia U23. Bagaimana peluang Indonesia nanti malam melawan Uzbekistan? Kita akan perbincangkan pagi hari ini. Sudah ada 3 narasumber. Di samping saya sudah ada Bang Effendi Ghazali, penggemar sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, pencinta bola itu paling aman karena yang menganalisis dua ini sudah ada Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola dan juga founder Football Institute. Selamat pagi, Mas Budi. Mas Budi. Oke, kemudian juga ada Mas Wajah Mas Adiani. Budi nggak lepas kayak begini, kenapa nih tegang sekali Mas Budi ini? Tegangnya dari pagi ya, main nanti malam. Oke, dan juga ada Mas Adiani, pengamat sepak bola. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas Adi. Mas Adi lebih lepas nih kayaknya wajahnya. Saya ingin mungkin ke mereka berdua dulu ya, Chief ya. Kalau Mas Adi melihat pertandingan ntar malam, yakin optimis Indonesia bisa mengulang kembali gitu ya prestasi-prestasi yang sebelumnya sempat kita tuh agak nggak yakin di tanah air nih lawan Australia, bener kan? Lawan Yordania begitu. Yang lawan Korea Selatan. Anda sendiri bagaimana melihat? Sangat yakin ya dengan apa yang sudah terjadi di group stage, kemudian juga di laga kemarin menghadapi Korea Republic, bagaimana sudah ada game plan yang jelas, selalu startnya front foot untuk bisa menekan sejak awal. Ini merupakan satu hal yang sangat segar bagi kesebelasan nasional U23 kita, dan ini keadaan yang harus bisa dioptimalkan nanti ya menghadapi Uzbekistan yang kembali Kepatse dan skuadnya belum pernah merasakan kekalahan, masih juga belum kebobolan, 12 gol mereka ciptakan, tapi yang menjadi keunggulan Indonesia adalah tentunya justru kekalahan. Di group stage sudah belajar banyak. Dan ini adalah grafik yang ideal menuju ke partai yang harapannya peaknya tidak hanya di Korea Republic, tapi juga menghadapi Uzbekistan. Tim yang kalau boleh dikatakan sangat kolektif, memiliki kemampuan yang semuanya rata, dan ini justru menjadi kekuatan yang paling berbahaya di ajang kali ini karena mereka sangat difavoritkan dan juga sudah mampu mengalahkan balas dendam ya dengan Saudi Arabia di laga sebelumnya. Jadi kalau bisa dikatakan Rati, kekalahan membawa nikmat lah gitu ya mungkin ya. Karena Uzbekistan belum pernah dalam keadaan mereka kalah ataupun dalam keadaan sulit di locker room-nya masih belum ada. Tapi Indonesia sudah dicambuk dari awal. Iya, Indonesia sudah kena pukulan di awal, mereka bisa recover, responsnya sangat positif. Tapi memang bagi Uzbekistan, bahkan Kusanov baru saja bergabung, ini pemain yang baru saja dilepas oleh Longs, menjadi adisi yang luar biasa di zona pertahanan mereka. Mas Budi, kalau melihat keunggulan dari Timnas dan juga melawan Uzbekistan, apa peluang yang dapat ditangkap nanti malam? Oke, jadi pertandingan Indonesia lawan Uzbekistan ini adalah pertandingan antara undefeated team melawan the unpredictable team. Tim yang sejauh ini belum pernah kalah melawan tim yang tidak pernah diperkirakan sampai sejauh ini. Jadi pasti akan banyak sekali kejutan, akan banyak sekali pertandingan yang kita nggak bisa
sampaikan. Kalau tadi dibilang saya tegang, jujur saya tegang. Karena kita Kelihatan, Mas berharap, Budi. Biasanya Mas Budi kita undang sini tuh sumringah gitu loh karena kita masalahnya. sebetulnya berharap lebih enak ketemu Saudi Iya. Arab dibandingkan ketemu Uzbek. Kenapa? Iya. Kita pertemuan lawan Uzbekistan ini belum pernah menang. Iya Belum betul. pernah menang, ya, Nah 3 itu kali sebetulnya ini adalah keunggulannya Sintayong yang setiap dia belum pernah menang lawan tim, kalau dia udah imbang biasanya itu menang. Dan mudah-mudahan aja pada malam hari ini nih kita akan bisa meraih kemenangan. Kita duluan lah gitu Kita ya. duluan karena bagaimana ini skuadnya Uzbekistan ini kalau secara market value itu kalau dinilai itu sekitar 300 miliar. Iya. Sementara Indonesia itu kalau skuadnya itu dinilai 80 miliar. Satu pemain Uzbekistan aja ya dia, itu nilainya udah Yang sama main kayak di Lex keseluruhan ya. ini nilai tim. Ya Kosmanov itu yang pemain belakang dari CSKA betul. Moskow itu nilai transfer marketnya 88 miliar. Artinya kalau secara keunggulan individu sudah jelas mereka diunggulkan karena Iya. banyak sekali pemain Uzbekistan ini yang bermain di Eropa, mulai dari CSKA Moskow, Rubin Kazan, FC Lens dan penampilan para pemain ini sudah kenyang dengan penampilan di timnas senior. Ada 7 pemainnya mereka Uzbekistan yang main di timnas senior. Oh, Lalu oke. mereka sudah bolak-balik langganan di Liga Champion Asia. Bahkan ada juga yang menjadi andalan di Liga Champion Eropa. Jadi dengan pengalaman itu, ini boleh dibilang adalah tim kedua yang jumlah pemain usia 23-nya lebih banyak dibandingkan Indonesia yang main di timnas senior. Timnas senior. Jadi udah nggak ada bedanya kedua tim ini secara keunggulan antara tim senior maupun U23. Cuma bedanya pengalamannya mereka, para pemain lebih kenyang di Eropa dibandingkan Indonesia. Iya, tapi kan kalau misalnya saya mungkin mereview ya beberapa catatan gitu dari beberapa kali pertemuan, kita pernah menahan imbang 2 kali 45 menit loh. Artinya kita pertahanan kita Asian cukup Games terakhir kuat begitu dan juga penyerang mereka pun juga bisa kita tangkis atau kita bisa tangkal, cegah seperti itu. Nah, saya ada sedikit ini sih optimisme Mas Budi, Mas Adi gitu ngelihat bisa nih faktanya, asal jangan kendor aja begitu, asal jangan lelah dan lesu aja begitu loh menghadapi Uzbekistan. Kalau ini. optimisme kan harus ya. Lah, Iya, iya. Harus. Tapi kita juga harus tahu situasi ini Uzbekistan ini berhasil mengalahkan tim bertahan Saudi kemarin. Dan dalam 3 kali berturut-turut event ini mereka juara 2018 waktu lawan Korea, 2020 Korea menang mereka peringkat ketiga. Waktu 2022 Saudi juara mereka runner up-nya. Sekarang mereka sudah mengalahkan Saudi Arabia yang juara bertahan. Iya. Jadi memang posisinya mereka sangat diunggulkan. Dan posisi kita sebagai underdog sebetulnya mudah-mudahan lebih diuntungkan dengan itu. Unpredictable itu. Unpredictable team itu. Kalau dari Bang Ege sebagai pecinta sepak bola, nanti memprediksi akankah ini cukup panjang permainan, agak alot mencetak gol atau gimana nih Bang? Adi pengennya panjang. Kalau saya mau bilang begini, tergantung dari 2 hal. Kenapa? Yang pertama harus betul-betul main lepas dan santai para pemain kita. Toh target-target sudah tercapai. Ya. Kemarin-kemarin Betul, kurang ya? lepas, kurang santai. Enggak, sudah mulai kan. Sejak dari main lawan Australia, Yordania, Iya. yang kebetulan Korea Selatan. saya lihat sendiri, Korea Selatan saya nggak lihat, itu mereka santai betul, percaya diri, menguasai bola, bisa berdiskusi ketika bola keluar misalnya. Jadi itu paling menentukan tuh ya, kalau mereka percaya diri, kemudian santai ya, toh target-target sudah Udah lewat, over, sudah udah over. selesai. Tapi Kalau bisa- nanti bisa malam santai nggak menang, melawan Uzbekistan yang nggak langsung pernah Olimpiade kalah? memang ya. Tapi itu satu. Yang kedua, kan orang tuh selalu khawatir apakah di mana titik puncak peak performance dari sebuah kesebelasan. Ya. Sebetulnya agak mirip ini, saya nggak tahu ya, saya dengar hotel timnas kita itu sama dengan hotelnya Argentina waktu Piala Dunia. Jadi keadaannya hampir sama loh. Ini pengaruh Kalah ya. dengan Saudi Arabia dulu Di kan. awal ya. 1-2, kita 0-2. Iya. Habis itu Argentina melalui 2 kali penalti loh. Iya. Sama Belanda penalti yang Van Dijk juga nggak masukin gitu kan. Iya. Nah, selisih itu kan kemudian masuk di finalnya pakai penalti juga kan. Yang di tengahnya nggak, sama Kroasianya nggak kan. Kemudian berhadapan dengan Prancis penalti gitu. Nah, jadi Minimum. kita semua optimis bahwa ini yang kemarin itu di lawan Korea Selatan Ya. bukan puncaknya. Nanti malam bisa lebih naik All out lagi, lagi, ya kan? Karena kan itu udah puncaknya, dia tinggal turun tuh. Iya. Nah, jadi nanti malam bisa naik lagi dengan harapan, karena itu betul seperti tadi, kalau kejelian mengadaptasi permainan, rasanya iyalah STY yang sekarang sedang
didukung penuh oleh betul. rakyat kita. Jangan-jangan dia bisa jadi menteri pemuda dan olahraga. Ada yang bilang begitu. Nah, sementara itu Timur Kapatse ini juga menurut Betul. kita dia luar biasa Pelatih kan. Uzbekistan. Kalau ketemu lawan ini strateginya walaupun formasi tetap sama misalnya Strateginya agak 4-2-3-1 berbeda. tapi selalu dia bisa berbeda-beda. Iya, iya. Melawan Arab Saudi dia tidak mementingkan penguasaan bola loh. Arab Saudi yang lebih unggul secara statistik. Tapi lihat dia mencetak gol ya pada detik-detik di mana ya sudah kelelahan itu. Artinya menurut Chief Ege ini perhitungan Uzbekistan cermat sekali berarti ya? Cermat, karena dia mengatakan pelatihnya Timur Kapatse ini mengatakan dia nggak khawatir dengan penonton Indonesia yang makin lama makin Ya, banyak. kalau dari data Banyak, tadi ya. ball position aja dikuasai oleh Arab Saudi kan Iya. begitu. Jadi Kan? penonton kita tuh kan mula-mula sekitar 3.000, 5.000, habis itu 9.000 ya. 9.000. Dengan catatan Korea juga banyak. Nah, Uzbek mungkin tidak akan sebanyak ketika melawan Korea, tetapi dia sudah bilang dia nggak khawatir soal itu. Tapi pada sisi lain kita nggak usah khawatir juga karena Sintayong datang khusus menyaksikan pertandingan Saudi melawan Uzbekistan. Uzbekistan. Jadi ini udah bener adu saraf antar kedua pelatih. Nah di samping itu bagaimana para pemain ini bermain dengan bebas tadi karena unpredictable sudah sampai ke sana satu-satunya tim debutan. Target sudah Ya. terlewati. Tiga yang lain ini juara semua kan? Juara semua sebelumnya gitu. Oke, Oke. kita juga tadi kan Bang Egi mengatakan Itu suara-suara di tanah air sih. suara-suara Ya, di tanah oke. air. Nah. Supporternya di sana luar biasa loh, 9.000 Ya. orang ya, Bang? Oh yang kemarin tuh kan 9.000 ya, Iya. 9.000 lebih. Ya. Nah, Ntar malam prediksi abang? Indonesianya akan sama banyaknya, ya. Jadi saya sudah Gak mungkin dengar kita dapat tiket ekstra. dari Pak Ridwan Hasan, duta besar kita, Ali Murtado yang mengurus itu semua. Lalu ada Dadan Juarsa, Afif yang bicara ini, sama Vidi itu, mereka yang koordinir untuk nanti malam. Itu sudah dibeli dan jumlahnya paling tidak hampir sama seperti yang kemarin. Cuma Oke. mungkin dari Korea Selatan waktu itu banyak, dari Uzbek mungkin nggak sebanyak Korea penonton Selatan. Korea Nah, Selatan. berarti kalau tiket Uzbek nggak laku, lempar aja ke Indonesia Oh dibeli. iya. Mas Budi ketawa. Oke, ini kita aja berbincang ya. Persiapan bagaimana supporter Indonesia yang menginjakan kaki di stadion pada malam hari nanti ya. iya. Seperti apa persiapannya? Usai jeda pada berikut kita akan berbincang nih dengan Mas Afif Umar. Tetaplah sama kami.